Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya hormati, kami ingin bertanya. Kami mempunyai teman, itu yang diutarakan tadi sama Buya, dari kelompok mereka yang anti tawasul. Sangat baik dengan kami, yang dia tanyakan kepada kami yaitu masalah haul maulid Nabi, gendringan sambil marhaban, dan sholat sunnah gabung. Dia menanyakan kepada kami, minta dalilnya yang konkret ataupun hadis nabinya yang konkret, karena kita yang sekelompok pakai tawasul dan gendringan sambil marhaban dan maulid Nabi ini, dia mengatakan bahwa kami ini orang yang taklid buta. Jadi mohon penjelasan kepada Buya bahwa dalil-dalil yang konkret ataupun hadis Nabi yang konkret, dan sebagaimana yang dikatakan orang yang menjadi orang taklid buta. Kami mohon penjelasan. Sekian, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz, di luar tema yang tadi. Sholat 4 rakaat yang dilakukan setelah sholat Jumat dinamakan sholat apa? Sholat 4 rakaat setelah duha. Setelah sholat Jumat dilakukan 4 rakaat dinamakan sholat apa dan apa hukumnya? 2. Kunut yang saya tahu dilakukan... Satu-satu seharusnya tadi pertanyaannya. Satu-satu aja. Sudah diucapkan kunut apa Ibu? Sekalian, kalau sudah diucapkan ya. Kunut yang saya tahu dilakukan sholat subuh. Tetapi ini dilakukan setiap waktu. Disebut apa dan boleh tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, kami cukupkan terlebih dahulu. Selanjutnya kami persilakan kepada guru kita semua, Buya Yahya, untuk menjawab pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, penting. Cuman seharusnya yang mendengar langsung itu yang bersangkutan. Sebab kalau pakai hujah yang panjang, menukil hujah sendiri juga kadang kalau tidak rinci juga akan jadi masalah. Kalau hujahnya sangat jelas. Jadi dalam kita menjelaskan masalah itu, para hadirin hadirat, kita harus samakan antara kita dengan dia. Tentang sesuatu yang dihukumi. Jadi yang akan kita hukumi itu misalnya, tentang kita akan mengatakan bahasanya enak tidak. Apa yang enak dan tidak? Ya jenis makanan misalnya. Makanannya harus sama dulu. Nasi jamblang. Kita tanya, ente tahu nasi jamblang enggak? Jangan-jangan nasi jamblang beda maksud ente. Kalau dia paham nasi jamblang itu dan kita sama nasi jamblang itu, baru kita enak enggak? Baru nanti begitu. Sekarang kadang-kadang dia enggak paham nasi jamblang apa, rupanya nasi jamblang menurut dia, nasi jamblang menurut saya. Beda. Saya itu dulu tidak paham tahu gejrot. Saya pikir tahu gejrot tahu isi. Karena masuk di sini kan enggak pernah ada di Jawa Timur tahu gejrot sama tahu isi. Akhirnya kita ngomong, tahu gejrot, ya salah. Sekarang kalau pengen ada orang begitu itu, harus kita tanya, pemahaman ente yang mengatakan haul itu salah. Kemudian apa tadi? Maulid itu sah, misalnya. Apa menurut ente tentang haul dan maulid Nabi? Ente tanya, kita harus tanya begitu. Jangan-jangan dia tidak ngerti. Dipikir maulid Nabi menyembah Nabi, kan salah, betul salah. Saya pun mengatakan salah. Kalau maulid Nabi menyembah Nabi. Haul lagi apa? Haul itu menurut ente apa? Kita jangan sampai dia itu menyalahkan tanpa definisi dong. Kita jangan kejebak. Kalau masalah kita mah punya hujah dan kita punya penjelasan. Kita tanya dulu. Menurut ente hal itu apa sih? Hal itu ya... Hal itu ya bid'ah. Loh, enak bener hal bid'ah itu. Ente hal itu apa menurut ente? Selamat orang mati, bersedekah untuk orang mati. Disepakati ulama boleh. Ayo ngomong apa lagi ente?
Ya, hal itu. Nah, dijamin tidak ngerti dia tuh hal itu. Coba tanyakan. Jadi ente kita tidak usah berbelit-belit dengan mereka itu. Kalau dia menyalahkan kita, tanya dulu. Menurut ente itu, saya itu salah apa? Dia biasanya langsung, karena pekerjaan ini tidak pernah dilakukan Nabi SAW. Bentar dulu. Anak itu ngerjain apa nggak lakukan Nabi? Ente paham tentang hal itu apa? Tanya dulu. Itu tidak usah beli-beli. Nah kalau dicatat dulu, dicatat rapi, hal menurut dia begini. Kalau dia salah dari definisinya, dia pendusta seterusnya, nggak ngerti. Maulid Nabi itu apa? Maulid Nabi adalah mengkultuskan Nabi Muhammad. Lah kalau mengkultuskan Nabi Muhammad, menurut saya juga haram sama, tidak nunggu ente. Guru-guru saya sebelum ente lahir sudah mengatakan kultus adalah haram. Bukan, Maulid Nabi bukan mengkultuskan Nabi. Siapa mengatakan Maulid Nabi mengkultuskan Nabi? Jadi ini kita tanya dulu supaya kita tidak terjebak. Jangan sampai kita membawa keterangan panjang lebar sampai keluar busa, katanya dia masih dengan kekeh pemahaman yang salah. Kita cerita, Masya Allah, enak itu. Ada ininya, ada tahunya, ada kentangnya, ada ininya, Masya Allah enak. Rupanya dia bicara lain dia, nasi busuk yang didengar. Jadi kita harus tahu dulu dia ngomong apa gitu. Supaya kita tidak terjebak. Sudah kita panjang lebar cerita, Masya Allah. Kita juga pernah cerita, iya orangnya baik, gini. Tahu-tahu datang orang, bukan itu orangnya. Lah, ngapain saya cerita orang baik ini? Rupanya salah orang. Definisi menurut dia itu apa? Makanya dia mahal niza. Yang kita perselisihkan itu sudah jelas. Menurut ente hal apa? Menurut ente maulid Nabi apa? Kalau sudah ketemu sama, maulid Nabi menurut dia, maulid Nabi sama menurut saya, menurut dia, baru nanti dihukumi. Nah kalau dari yang pertama ini sudah nggak ketemu, ya nggak bisa. Biasa saya mengatakan, maulid Nabi adalah kultus. Dan tidak pernah dilakukan Nabi. Bentar dulu kok dilakukan Nabi. Menurut ente maulid Nabi itu apa? Hal itu apa? Harus jelas begitu. Kalau mereka belum bisa menjawab begitu, katakan dia penfitnah dan berdusta. Definisi harus sama. Tawasul lihat. Sampai ada yang katanya Ustadz yang pernah dialog dengan kita dengan masalah tawasul. Kita kirimi. Mari kita bersama-sama ngadain tawasul di masjid pesantren. Padahal setelah dialog ya, setelah diskusi, akhirnya ya, kami pikir ya ada kesadaran atau apa gitu. Kami kirim SMS, Assalamualaikum. Insya Allah setiap Jumat, kita akan berzikir, tahlil, dan bertawasul di ini. Langsung dibalas. Dengan bahasa yang ngejek. Ikutilah acara syirik, meminta kepada orang meninggal dunia, bertawasul di Al-Bahjah. Oh, jadi belum paham rumahnya. Kita sampai keluar busa, nggak paham bener rumahnya. Tawasul kayak apa? Lagi ini permasalahannya. Jadi kalau nggak paham, mereka pasti salah. Jadi kalau seandainya ada orang, misalnya kita mengatakan, orang nggak pernah belajar bahasa Indonesia. Nggak ngerti apa itu sujud, orang Jerman baru belajar bahasa Indonesia. Dia orang Islam. Yang dia ngerti bahasa mabuk adalah haram. Sujud adalah apa? Baik. Sholat adalah baik. Rupanya salah dia. Waktu melihat di masjid, pulang ngomong sama saudaranya. Adikmu mabuk di masjid. Kok bisa mabuk? Iya mabuk. Kok bisa mabuk? Astagfirullahaladzim. Di masjid lagi. Iya mabuk di masjid. Rupanya dia mau ngomong sholat ketukar karena baru belajar bahasa Indonesia. Pengen ngomong sholat di masjid. Cuman ngomongnya apa? Mabuk di masjid. Berabe kan? Nah, itulah gara-gara orang salah definisi. Rata-rata orang yang menyalahkan tawasul, maulid Nabi, dia itu nggak ngerti bahasa Arab atau nggak ngerti permasalahan. Berarti orang yang baru belajar. Ya, kan baru belajar itu masalah. Jadi setelah kita definisikan apa itu hal. Kalau hal bagi kita sangat sederhana. Hal adalah tersimpul 3 makna. Untuk berbakti pada orang tua kita, guru kita. Yang pertama apa? Silaturahmiyat. Dengan adanya hal bertemu acara tahunan. Masalah hari bisa dirubah-rubah kok. Bisa dirubah-rubah. Nanti kalau saya meninggal dunia, halnya tidak harus pas di hari meninggalnya. Acara tahunan pas dibarengi dengan miladnya pesantren, acara maulid, Nabi sendiri hal. Hal itu maknanya di situ adalah 3 hal. Berbakti yang selama ini kita sebutkan. Berbakti pada orang yang telah meninggal dunia. Yang pertama, membuat suasana silaturahmi. Bahwasanya kita sambung dengan guru mulia atau dengan orang tua. Namanya perkumpulan. Kemudian di dalamnya ada sedekah. Dari anak-anak yang punya duit dikumpulin, lalu kita buat makanan dihidangkan kepada saudara-saudara. Sedekah disepakati oleh para ulama. Nggak ada yang mengatakan sedekah, kemudian pahalanya diberikan kepada orang, dihadiahkan kepada orang meninggal. Bid'ah, nggak ada itu. Nggak ada yang disepakati ini. Yang ketiga adalah berdoa. Mana ada bid'ahnya, haul? Haul. Tapi kok tahunan sudah lah. Kalau tidak mau tahunan, ente enggak hadir haul sama saya. Setahun 5 kali.
Dia bermasalahnya bukan pengen benar, pengen nyalain orang. Karena itu nggak ngerti itu tadi. Makanya orang yang benci haul, anti haul itu berangkat, mohon maaf, dari kalimat yang sedikit kasar karena kebodohannya tentang haul. Dan haul sendiri tidak mengingat kematian seseorang. Orang meninggal bukan perlu diingat kematiannya. Mengingat kebaikannya orang yang telah meninggal. Dan itu perintah dari Allah. Uzkur mahasina matu. Lihat di dalam haul apa yang disebut? Bukan bapak mati tahun ini, mbah mati tahun ini. Nggak ada. Itu haram. Tapi disebut manakib. Sejarah riwayat disebutkan tentang kebaikannya. Perintah Nabi. Uzkur mahasina amwatikum. Atau mautakum. Sebutlah kebaikan orang meninggal. Mana bid'ahnya haul? Panjang ini ceritanya ya. Jadi sangat jelas baca itu syar'i haul. Haul adalah syar'i. Maulid Nabi, orang menyebut sejarah Nabi, berkumpul untuk Nabi, memperbanyak salawat agar tahu kita umat Nabi, agar akhlaknya niru Nabi, dikatakan bid'ah. Biasanya definisikan yang salah. Maulid Nabi adalah pengkultusan kepada Nabi. Ada pemasalah membaca maulid, membaca nasyid. Membaca nasyid diperkenankan. Imam Sa'id bin Hasan bin Thabit penyairnya Rasulullah SAW. Ayo Samit berani mengatakan penyair syair adalah haram. Syair tidak haram. Inilah rebananya. Ada orang perempuan datang pada Nabi. Ya Rasulullah, perempuan. Inni nazartu an adribu daffa ala ra'sika law sallamaka Allah. Ya Rasulullah, aku pernah bernazar. Waktu engkau berangkat perang, aku nazar. Kalau sampai engkau kembali selamat, aku akan memukul rebana di atas kepalamu, ya Rasulullah. Nabi tidak berkata, bid'ah tuh. Tapi Nabi mengatakan, aufi binadrik. Penuhi nadarmu. Nah. Dan tolak al-badan. Masih banyak. Para jariyah, wanita-wanita yang ada di Madinah juga mengucapkan, ada rebana, ada pukulan. Nggak ada masalah-masalah ini. Apa yang dipermasalahkan? Apalagi? Jadi kadang-kadang kalau kita ketemu dengan orang begitu, tuh bingung saja. Ini ngaji tuh enggak? Yang taklid buta tuh dia. Hanya ikut gurunya yang katanya, ittiba sunnah kitabullah. Dia taklid buta bener. Nggak mau mikir, nggak mau tanya kepada orang lain. Itu taklid loh. Yang taklid buta itu. Makanya, maulid bid'ah. Wah, bid'ah. Dia taklid, nggak pernah mikir. Justru yang mikir itu ulama kita ini. Maulid Nabi maknanya begini, haul maknanya begini. Memukul dengan rebana ada hujahnya. Hanya masalah di masjid ada khilaf. Tentang kesahihan hadis itu. Sebagian mengatakan haram di masjid. Sebagian mengatakan tidak haram karena permasalahan hadis. A'linun nikah fil masjid wadribu alihi bid-dufi. Ada hadis Nabi bahwasanya kalau ada pernikahan iklankan di masjid, umumkan di masjid dan pukul rebana di situ. Sebagian menolak hadis ini sehingga yang menolak hadis ini mengatakan memukul rebana di masjid haram. Yang mengambil hadis ini boleh memukul rebana di masjid. Tidak ada masalah semuanya. Kalau berangkat dari faham. Makanya kami nyatakan betul bahwasanya orang yang suka membid'ahkan itulah yang taklid buta. Dia katanya nggak mau taklid. Ternyata taklid dengan gurunya yang mati baru beberapa tahun yang lalu. Katanya nggak mau taklid mikir dong. Kalau nggak mau taklid, dia tuh taklid. Dia ikut gurunya, ikut halakoh 2 kali saja. Baru 2 kali ketemu sudah taklid, lebih buta lagi dia. Kalau kita ngikuti guru kita karena kita belajar bertahun-tahun, dia ikut halakoh 2 kali, bid'ah, sesat, masuk neraka. Ya Allah, ini ahli neraka semuanya. Nah, ini taklid buta itu kayak dia. Taklid buta itu nggak mau pakai nalarnya. Jadi ilmu yang diambil bukan ngaji yang panjang. Nah kita ngaji, lihat kitab yang kita baca apa. Dari guru kita, hadis-hadis, tafsir, ketemu ulama, dan seterusnya. Menulis kadang-kadang. Yang taklid buta orang yang semacam itu. Nah ini ada macam-macam. Terus ya tadi masalah niat. Mengumpulkan sholat apa? Jamak. 4 rakaat. Nah ini pertanyaan kedua. Yang pertama ada lanjutan masalah sholat. Sholat sunat digabung. Itu masalah niat. Innamal amal niat. Masalah sholat digabung itu adalah bukan. Ada rambu-rambu. Misalnya kalau sholat fardu tidak bisa digabung dengan yang lainnya. Apalagi sholat sunat yang martabat yang mutlak. Nah, paham tidak mutlak? Mutlak itu tidak bisa boleh dibawa kemana-mana. Jadi kalau sama-sama mutlak tahiyatul masjid dan sebagainya. Kalau Anda mau ke masjid itu intinya diminta Anda sholat tahiyatul masjid. Kalau ternyata Anda punya wudu, Anda sholat wudu pun disunnah. Kalau Anda sholat wudu, maka Anda sudah mendapatkan tahiyatul masjid. Itu contoh. Jadi tidak perlu ngulang 2 kali dan sangat jelas itu yang diajarkan dari Nabi SAW. Ini adalah pembahasan fikih yang panjang. Ketahuilah bahwa itu sangat sederhana. Permasalahan mereka itu adalah ingin mencari-cari kesalahan yang sehingga nggak ketemu-ketemu, sehingga macam-macam akhirnya dibuat kayak salah. Dia adalah ahli fitnah di dunia dan di akhirat. Ini harus tegas kepada mereka. Makanya kita cobalah ngobrol yang baik. Kalau memang ada ustadznya, ya, nanti kita datang ke sini kita jelaskan dengan yang baik. Buya nggak pernah ngerti silat, insya Allah nggak bakal dipukul semuanya. Tenang saja.
Aman, nanti ada makan, sembelihkan kambing, di belakang banyak kambing, duduk di sini yang manis, wah kekeluargaan, nggak ada masalah. Nggak usah. Hah? Ya. Apa itu? Ayolah kalau sebelaran fitnah lagi gitu. Itu yang nulis, kalau orang Islam yang benar nggak nulis, itu yang nulis setan itu. Setan punya komputer dari ini sudah. Setan kan dia fitnah. Nggak ada, kalau orang benar akan bertanya, bukan membuat fitnah. Ini harus dijelaskan bahasanya, ketahuilah. Sangat jelas syariat Nabi Muhammad yang diamalkan oleh para guru-guru mulia kita, sangat jelas. Jadi nggak usah ragu. Makanya kita harus tegas. Ini kadang gara-gara kita ini, kadang-kadang ya itu. Termasuk fitnah itu kalau Ustaz ditanya masih mengatakan, gimana ya? Ustaz harus tahu. Makanya kita ada diklat 12 masalah itu harus sudah dimulai. Kita sudah mulai di Lirboyo, diklat 12 masalah. 12 masalah itu yang masalah yang begitu itu. Yang orang kadang salah paham. Kadang kita sendiri rupanya nggak ngerti. Karena pelajaran ini nggak diajarkan di kelas. Coba. Di pondok pesantren, di kelas nggak diajarkan tentang rincinya kayak begini. Itu nggak ada. Hanya itu sudah jadi amalan. Kenapa kok dilupakan di pesantren? Karena ini kebenaran yang sudah nggak dibantah. Makanya nggak usah diajarkan di pondok. Cuman ternyata di saat munculnya fitnah, akhirnya benar-benar bingung. Ini Ustadz kalau di pondok ditanya begitu, akhirnya ngarang ngomongnya. Banyak itu. Maka insya Allah kita harus sehingga kita dalam urusan akidah, kita akan lebih konsentrasi dengan permasalahan ini. Adapun sifat 20 sudah sangat gampang. Kitabnya ada, maka kita sering membahas masalah-masalah ini. Ini perlu waktu yang khusus. Sehingga satu masalah biasanya perlu satu pertemuan agar semakin matang. Dan insya Allah akan ada silsilah yang semacam itu. Adapun masalah sholat 4 rakaat setelah Jumat, namanya sholat sunnah ba'diyal Jum'ah. Jadi sholat sunnah ba'diyal Jum'ah adalah dikukuhkan sunat. Hanya yang dikukuhkan adalah 2 rakaat, selebihnya adalah seperti duhur. Jadi ba'diyah Jumat adalah seperti duhur, gantikan duhur, maka sunnah yang ada pada duhur juga ada pada Jumat. Maka disunnahkan sholat ba'diyah Jumat, 2 rakaat atau 4 rakaat. Hanya ada riwayat dari Nabi bahwasanya jika dilakukan di masjid 2 rakaat, jika lakukan di rumah 4 rakaat. Tapi yang jelas 2 atau 4 adalah sunnah. Hanya yang dikukuhkan adalah 2 rakaat, selebihnya adalah sholat sunnah tapi tidak dikukuhkan. Itu adalah pendapat ulama. Dan diambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya bicara birrul walidain ini kemana-mana pertanyaannya ini. Apa tadi? Apa mas? Oh kunut yang dilakukan kunut yang namanya ada kunut subuh. Kunut di dalam sholat subuh itu adalah pendapat di dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, dan jangan macam-macam dengan Imam Syafi'i bahwa kunut di dalam sholat subuh adalah sunat yang sangat dikukuhkan. Ini satu dulu. Pertama kunut subuh. Ada madhab lain yang tidak mau pakai kunut subuh, yaitu madhab Imam Abu Hanifah. Jadi kalau seandainya ada orang tidak pakai kunut, kemudian kalau ditanya kenapa kamu tidak kunut, karena aku ikut Abu Hanifah, maka itu benar. Dan itu bukan taklid buta. Taklid buta itu ngikut orang nggak ngerti ilmu. Misalnya apa? Ngapain kamu begitu? Aku melihat orang di pinggir jalan lalu saya ikuti. Maka itu taklid Kalau ikut Abu Hanifah itu buta nggak? Ya nggak buta, orang alim. Makanya kalau ada orang nggak kunut ikut Abu Hanifah itu benar. Kalau orang kunut ikut Imam Syafi'i bukan taklid Imam Syafi'i orang bodoh, kita katakan. Imam Syafi'i bukan orang yang di pinggir jalan, yang nggak ngerti ilmu, lalu kita ikuti. Jadi taklid buta itu ngikut orang yang nggak Mau ke mana? Mau ke Majalengka. Terus ikut siapa itu? Ya tahu ini ada orang jalan, ngikut saja. Oh, ini ikut buta itu. Kalau taklid buta adalah ngikut Pak Haji yang dari Majalengka. Pak Haji saya ngikut. Nah ini baru ketemu judulnya. Imam Syafi'i orang alim bukan? Orang alim ikut Imam Syafi'i bukan taklid buta, taklid melek. Lah ini yang justru yang aneh-aneh itu taklid buta. Rupanya diikuti orang akhir zaman yang suka nyalain orang-orang gede itu. Maka kalau ada di Indonesia ada orang yang tidak mau kunut, kalau ditanya kenapa kamu tidak kunut? Karena guru saya dari India ikut Imam Abu Hanifah, saya hormati itu. Tapi kalau tidak mau dengan imam madhab yang 4, kata hadis Nabi. Oh, ini taklid buta. Wong baca hadis aja nggak bener dia. Bahasa Arab aja nggak ngerti, ini taklid buta, ini sok melek. Meleknya orang merem tuh gimana sih? Ya tetap merem. Meleknya orang merem. Oh, saya tahu apa ente? Saya ini istihad sendiri, saya nggak taklid. Saya dengan hujah. Hujah ente dari mana? Ente cari sendiri atau kata orang? Dengar sendiri kan.
Ya dari orang. Nah itu taklid sama. Saya pun mengerti dalil dari orang, dari ulama. Maka itu jadi kemudian kalau kunut betul. Tapi kalau kunut nazilah, kalau kita dengar ada musibah di negeri lain, Palestina, di Myanmar, di Thailand, di mana Gunung Kelut. Kemudian kita mendengar musibah atau kita khawatir akan turunnya musibah, maka boleh kita kunut, namanya kunut nazilah. Kunut karena musibah setiap waktu. Bahkan sebagian ulama mengatakan setiap sholat, termasuk sholat sunnah. Jadi boleh namanya kunut nazilah. Cuman ini tidak ada. Kalau ini tidak ada perbedaan. Kalau nanti ada perbedaan. Biarpun menurut Imam Abu Hanifah tetap Cuman anehnya ini. Kita itu kan akhir-akhir ini setiap sholat Jumat kan kunut. Komentar dari teman-teman yang belakang, ada yang nggak mau kunut Buya. Nggak mau kunut. Ini kebablasan. Anti dengan orang kunut subuh, sampai kunut nazilah juga tidak mau menunjukkan kalau dia bodohnya kelewatan. Jadi nggak mau juga, katanya gini saja. Wah, jadi ada katanya waktu kita di Bandung, di mana, jadi karena nggak mau kunut di belakang. Wong kunut nazilah kok nggak mau, jadi gimana? Kunut nazilah nggak ada perbedaan di antara ulama kalau kunut nazilah. Kalau kunut subuh mah iya, kalau kita sholat kunut subuh, katanya dia tidak begini, mungkin dia ikut Abu Hanifah. Ini kunut nazilah kok nggak pokok. Ini aneh-aneh ya. Baik, ada yang kebablasan. Baik, ini saja insya-Allah. Sampai di sini saja. Ada pertanyaan banyak tidak bisa dijawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada penanya-penanya yang belum dijawab. Ada Allah kirim ilmu nanti. Terlalu banyak pertanyaannya dan juga kami beri kabar bahwasanya insya-Allah kami kita semua dan teman-teman akan juga giat untuk membuat lembaga atau mungkin sampai pesantren atau apapun di wilayah yang ada di Gunung Kelut sana. Dan karena sana sangat dibutuhkan untuk ini, program dakwah di sana atau majelis kita mulai, karena kemarin kita hari apa itu kita sampai ke sana. Sudah mendekati Gunung Kelut ini, kita sampai ke atas dan subhanallah banyak hancur. Dan hari ini pun mereka mendengar, karena mereka bisa mengambil media kita dari radio sekaligus televisi. Karena ada sebuah televisi yang menyiarkan pengajian kita setiap hari di sana. Jadi mereka sudah dekat dengan kita dan semoga nanti semakin dekat. Dan alhamdulillah ada beberapa media yang bisa membawa, termasuk Samara FM 96,2 itu sangat bagus di atas Gunung Kelut. Kiri kanan kemudian ada sebuah televisi namanya BBS TV. Itu juga menayarkan setiap sore jam 4 sampai jam 5. Dan di sana tuh banyak kelompok-kelompok kita termasuk di luar Islam yang juga ingin membuat pos-pos di sana. Maka insya Allah kita akan perbanyak di sana dan insya Allah ternyata di sana butuh nanti guru-guru, tenaga-tenaga. Barangkali ada yang siap berjuang di sana, insya Allah akan kita kirim ke sana. Dan insya Allah dari sana akan kita bawa ke sini. Dan subhanallah waktu kita itu hancur ya, penting. Kalau hujan air enak, hujan batu. Hujan batu gimana? Hujan batu. Jadi rumah hancur, masjid, musola. Termasuk yang diselesaikan oleh Posko Al-Bahjah, ada satu masjid yang hancur. Hancur langsung dibangun. Sampai sekarang pun belum beres, masih dengan terpal. Termasuk yang kita khutbah Jum'ah kemarin di sana, adalah separuh masih dengan terpal. Jadi gentengnya dengan terpal. Dan alhamdulillah dari sana sini datang bantuan-bantuan. Termasuk orang yang tidak kenal Nabi Muhammad pun juga membantu. Semoga dengan itu semuanya malah menjadikan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kita informasi. Dan kabar gembira ternyata yang kita minta sempat dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita minta sudah dikabul oleh Allah. Sekarang saya minta lagi Ibu untuk doa yang kencengnya. Sampai uang receh kecil ya. Kemarin uang recehnya sudah beres, sudah cair uang recehnya. Titik beres. Berapa juta kemarin tuh? 200 jutanya kecil, uang receh bener. Ya Allah kalau masih enteng ya Allah. Cuman bisik-bisik ternyata Buya beres. Ya. Sekarang minta lagi ini. Ngomong ini ibu-ibunya sering hadir masjid ini, kami yakin ada kekasih Allah yang di sini. Ini pondok putri Bu harus segera diberesin. Kasihan ibu-ibu kalau anak putri tidak anak putra. Kalau anak putra tidur di aula pun aman. Anak putra tidur di aula pakai selimut sudahlah. Nyamuk nggak akan datang, nggak aman. Auratnya kok nggak terlalu penting. Yang penting pakai celana. Tapi kalau anak putri nggak mungkin di emper-emper. Maka anak putri harus terhormat dan terhormat. Sekarang kita akan gencar membangun pondok putri. Ini ringan saja. Mungkin kita informasikan biar barangkali ini doanya rincinya cuma sedikit ini. Oh sedikit banget ini. Oh saung belajar putra putri. Saung kamar santri putri. Saung nih ya. Yang di mana? Al-Bahjah 2 Bu. Ini informasi Al-Bahjah 2. Untuk Al-Bahjah 2 ini kita mendesak juga rupanya banyak peminat. Ini kita perhatikan Al-Bahjah 2. Banyak peminat yang akan ngaji. Jadi semakin banyak akhirnya kebingungan. Sudah diumumkan.
Makanya kemarin sudahlah, jangan diumumkan. Kalau diumumkan nanti kamu bingung. Setelah diumumkan, kebanyakan yang mau ngaji, yang mau mondok. Akhirnya kebingungan. Sekarang laporan, ya minta didoakan. Ini sedikit, ini cuma 24 juta. 25 juta. Nah, ini sedikit. Ini sangat receh ini. Saung-saung ini, belum bangunan ini. Kenapa tidak minta bangunannya aja sekalian yang gede ini? Mana timnya? Minta bangunan yang gede ini, doanya pada dikabul Allah. Ini masih kecil, ini jumlahnya cuma 24 juta. Kayu dalkennya 1.800.000 kali 2. Ada yang 1.200.000, kayu reng 1 juta, kayu kubik 4.500.000, ya, gentengnya 4.500.000, KRC 1.350.000, uwungnya 320.000, kecil, papan resplang 1.600.000, lain-lainnya, ongkos tukang selama 15 hari 3,5 juta, bata merah 1 juta, bambu ini kecil ya, sedikit ya. Nah, ini nanti sore juga beres ini, insya Allah nih. Tapi doanya yang kenceng ya, ini saja. Cuman sekaligus Bu, doa di sini perlu ratusan juta juga. Cuman ini satu orang ini, separuh orang ini. Ini mah separuh orang ini. Kita minta kepada Allah, semoga Allah mengirim orang ikhlas untuk menyelesaikan uang receh 24 juta ini. Ahli surga ya, nah, kecil insyaAllah al-bajah beres. Saungnya yang banyak. Cuman 2, 3, berarti 30 juga lah, biar jadi 3. Cuman 2 mah kecil banget nih. Kecil-kecil. InsyaAllah. Dan juga Pondok Putri ini harus segera diselesaikan. Mohon didoakan Bu yang kenceng. Jadi kalau anggarannya mungkin ya kurang lebihnya ya sama lah. Mungkin kalau 1 miliar baru kelihatan bentuknya ya. 1 miliar kelihatan bentuknya. Bisa dipakai tidurlah pelan-pelan tapi belum sampai finishingnya. Ini 1 miliar lebih lah. Nanti sedikit. Mungkin dikit-dikit dulu lah. Ibu kirim ada minta doa 200 dulu lah. Minggu depan 200. Ini 200 gitu. Ringan-ringan aja. Jadi mohon doa dan ketahuilah, yakini bahwasanya dan kami yakin bahwasanya ini semua adalah juga berkat doa-doa para sepuh ini, para ulama, para orang-orang yang ada di sini ini. Orang tulus berdoa, ya Allah kirimkan ke tempat ini orang-orang ikhlas yang melekkan. 1 miliar dikirim untuk Pondok Putri. 24 juta kecil untuk Al-Bahjah 2. Dan seterusnya insyaallah. Ini saja kita doa-doanya Bu, ya Allah kirimkan orang-orang ikhlas tulus ahli surgamu yang berjuang di tempat ini. Yang pertama, yang kedua, ya Allah jangan kau tinggalkan kami, jadikan kami bersama mereka. Yang enggak punya duit, jadi duitnya banyak. Yang duitnya banyak, mah enteng untuk menyelesaikan itu semuanya. Ini saja, mohon maaf. Dan jangan lupa pengumuman pengajian di Masjid Agung Indramayu. Ini kami ingin bersilaturahmi dengan Indramayu. Di Masjid Agung Indramayu setiap malam Ahad minggu kedua. Setiap malam Ahad minggu kedua, jadi Indramayu kita juga ingin membuat syiar yang ada di sana. Untung-untung dalam waktu singkat kita bisa membuat sekolahan yang ada di sana. Target kita setiap kabupaten ada sekolahan Al-Bahjah dengan misi-misi yang jelas ya. Dan akan didukung oleh orang-orang yang jelas juga. Itu Indramayu setiap malam Ahad minggu kedua. Jadi dimulai dari Ahad depan. Pengajian baru tetap ada, tidak akan diganggu karena itu rumah sendiri, tetangga sendiri. Harus didahulukan. Baik, ini saja. Cuman ada pertanyaan. Kalau kita keliling ke sana semari, Indramayu kok enggak dapat. Kuningan juga belum dapat. Majalengka juga belum dapat. InsyaAllah nanti digilir ya. Pada waktunya nanti InsyaAllah dapat semuanya. Ini saja. Jangan lupa Ahad depan. Malam Ahad depan sudah dimulai. Baik, ini saja. Kemudian sama. Apa bedanya? Baik, ini saja InsyaAllah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengkabul permohonan kita semuanya. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzib. Wansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tughfir alaina. Inna ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah yang menyaksikan kami saat ini. Jadikan kami orang-orang yang tulus di dalam berbuat baik, ya Allah. Di dalam berjuang di jalan-Mu, ya Allah. Kami mohon siapapun, ya Allah, yang telah berjuang di tempat ini. Yang berjuang bersama kami, apakah yang berjuang dengan harta mereka? Atau yang berjuang dengan tenaga mereka? Atau yang berjuang dengan pikiran mereka? Atau yang berjuang dengan panjatan doa di tengah malam. Maka kami mohon berikan kepada mereka ketulusan, ya Allah.
dan berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Kami berprasangka baik kepadamu dan kepada mereka. Ada di antara yang hadir ini kekasih-kekasihmu ya Allah. Maka kami mohon berkat orang-orang mulia itu, ampuni kami semua ya Allah. Angkat derajat kami ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan ya Allah. Segala kebaikan di dalam diri kami, keluarga kami, rumah tangga kami dan masyarakat kami. Kami mohon ya Allah, kirimkan ke tempat ini pejuang-pejuangmu yang tulus ya Allah. Yang hanya berjuang karenamu ya Allah. Bukan karena sanjungan dari sesama kami. Berikan, kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Ya Allah, jadikan kami bersama mereka ya Allah. Ya Engkau yang menyaksikan siapa mereka ya Allah. Engkau maha tahu ya Allah. Engkau maha tahu ya Allah. Dan jika kami lemah ya Allah, kami belum bisa membantu dengan tenaga kami. Kami mohon berikan kepada kami kekuatan untuk bisa berjuang ya Allah. Yang belum kau beri rezeki ya Allah, berikan kepada mereka rezeki untuk berjuang ya Allah. Yang sudah kau berikan rezeki ya Allah, berikan kepada mereka kesadaran untuk berjuang ya Allah. Kami ingin semua yang ada di tempat ini menjadi pejuang-pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Pejuang yang tulus ya Allah, yang menuai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ya Allah, Engkau maha tahu tentang kami ya Allah. Kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang berbakti kepada orang tua mereka, berbakti kepada kami. Dan jadikan anak-anak kami semua kelak ya Allah, anak yang bisa menjalin hubungan keluarga dengan penuh kasih sayang dan cinta, tanpa ada kezaliman pada mereka ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, lihat mereka ya Allah dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Anak-anak kami di antara kami ada yang masih mempunyai anak-anak kecil. Akan tapi mereka pun akan dewasa. Jangan sampai di saat mereka dewasa bermusuhan ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara yang hadir yang mempunyai anak yang sudah dewasa lalu mereka bermusuhan, kami mohon ya Allah, berkat majlis yang mulia ini, berkat orang-orang mulia yang ada di tempat ini, maka kami mohon bertemukan mereka dalam cinta karenamu. Jangan sampai anak-anak mereka bermusuhan ya Allah. Yang bermusuhan dengan saudaranya adalah ahli neraka. Kami tidak reka jika anak-anak kami masuk neraka-Mu ya Allah. Dan kami yang ada di sini ya Allah, jika ada di antara kami yang sering durhaka, menyakiti orang tua, kami mohon ya Allah, ampuni kami dan ampuni orang tua kami. Dan jadikan kami anak-anak yang bisa berbakti ya Allah, bisa berbakti kepada orang tua kami. Dan ya Allah, bantulah kami untuk berbakti pada orang tua kami. Jaga lidah kami ya Allah agar tidak kasar kepada orang tua kami. Jaga mata kami agar tidak merendahkan orang tua kami. Jaga anggota tubuh kami dan hati kami agar bisa bertawaduk dengan orang tua kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, siapapun yang durhaka yang ada di tempat ini, kami mohon lembutkan hati mereka dan jadikan mereka anak yang bisa berbakti pada orang tua mereka ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan anak-anak kami, mudahkan kami untuk membimbing anak-anak kami, menyekolahkan anak-anak kami tempat yang Kau ridhoi. Bimbing kami agar kami tidak salah menyekolahkan anak-anak kami, agar kami tidak salah memilihkan sekolah pendidikan untuk anak-anak kami ya Allah. Itu amanat dari-Mu ya Allah. Jangan sampai anak kami menjadi sebab kami masuk neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau maha tahu tentang kami, ya Allah. Ya Allah, yang tertimpa bencana di sana, ya Allah. Yang ada di Gunung Kelut, ya Allah. Jaga iman mereka. Yang membantu mereka, ya Allah. Yang membantu mereka, kuatkan iman mereka. Berikan kepada mereka dan keluarga mereka segala kebaikan. Jika mereka ahli iman, kuatkan iman mereka. Jika mereka orang sesat akidahnya, kembalikan kepada akidah yang Kau ridhoi. Jika mereka bukan orang yang beriman kepadamu dan kekasihmu Nabi Muhammad. Jika mereka bukan orang Islam, ya Allah. Karena bantuan mereka, ya Allah. Berikan hidayah sehingga mereka bisa masuk Islam, ya Allah. Karena mereka telah berbuat baik, ya Allah. Kami tidak rela siapapun yang berbuat baik lalu Kau hukum di neraka. Kami tidak rela. Berikan bimbingan dan hidayah-Mu ya Allah. Dan yang ada di tempat sana ya Allah, yang ada di Gunung Kelut, jangan sampai setelah ketimpa musibah lalu akidah mereka hilang. Kami mohon jaga iman mereka dan akidah mereka semua. Ya Allah, ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang saling mencintai karenamu ya Allah. Tanpa ada permusuhan, tanpa ada pertikaian, kedengkian dan kebencian. Kami ingin menjadi hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan kami di diri dan di keluarga kami. Yang sempit rezeki, lapangkan rezeki mereka ya Allah. Yang punya hutang, mudahkan mereka di dalam membayar hutang-hutang mereka ya Allah. Ya Allah, ampuni kami, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Dan semua yang telah meninggal ya Allah, daripada berjuang-berjuang kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Yang telah meninggal, ampuni mereka dan angkat derajat mereka ya Allah. Keluarga mereka, berikan kepada mereka segala kebaikan. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon, jauhkan kami dari segala keharaman. Dan siapapun yang datang ke tempat ini, apakah datang untuk mengaji, atau yang menghantarkan orang-orang mengaji, sopir-sopir, yang jualan-jualan, yang menjaga di pos sana ya Allah.
dari para polisi dan keamanan-keamanan semuanya ya Allah. Berkat perjuangan mereka di tempat ini, berikan kepada mereka segala kebaikan. Jadikan ini semua untuk sebab kebaikan untuk keluarga mereka dan anak mereka semua ya Allah. Kami tidak ingin siapapun yang bergabung di tempat ini terjerumus, tersesat. Kami ingin mereka kau beri segala kebaikan ya Allah. Ya Allah, tetangga pesantren ini, tetangga majlis ini, berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Yang lewat tempat ini kemudian mendengar dan melirik menoleh tempat ini, berikan kepada mereka semua kemuliaan ya Allah. Ya Allah, karena tempat ini tempat ya Allah, tempat mulia, dan mulianya tempat ini karena berkumpulnya orang-orang yang rindu kepadamu ya Allah. Maka seperti engkau kumpulkan kami saat ini, kami mohon kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kami mohon berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon berikan ya Allah kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami ya Allah di akhir hayat kami kelak saat kau cabut nyawa kami adalah kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Karena waktu mendesak, kita akan langsung ke SD, kita ke sekolahan, mungkin tidak salaman. Tapi jika ada yang mendesak, ada perlu yang sangat mendesak berkenaan dengan perjuangan kita ini, nanti boleh dibisik-bisik, kita bisa ngobrol khusus untuk yang mau berjuang. Tapi selebihnya mungkin salamannya ditunda karena waktu mendesak, kita ada hajat. Mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.